Halo, selamat pagi, siang, sore maupun malam. Selamat datang di video keempat saya mengenai kelembapan udara. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gonzali David Ananto Putro dengan NIU 5173014 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Aquatik. Oke, langsung aja. Oke, kelembapan merupakan banyaknya kandungan uap air dalam udara. Nah, si uap air ini berasal dari penguapan air laut, penguapan danau, sungai, tanah, maupun dari transpirasi tumbuhan. Semakin tinggi suhu udara, semakin besar pula kemampuan udara untuk menampung uap air. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi kelembapan udara itu? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ada suhu udara. Semakin tinggi suhu, maka semakin banyak juga uap air yang bisa ditampung. Kemudian ketersediaan air di permukaan seperti dari laut, sungai, danau, ataupun tanah basah. Kemudian ada juga vegetasi seperti tumbuhan yang dapat meningkatkan kelembaban melalui transpirasi. Kemudian ada juga angin yang dapat mempercepat penguapan dan juga transfer dari uap air dan dapat mengaruhinya di awan. Nah, kelembapan dibagi menjadi tiga jenis yaitu ada kelembaban absolut, kelembaban relatif atau RH, dan juga kelembaban spesifik. Kelembaban absolut adalah jumlah nyata uap air yang terkandung dalam suatu volume udara tertentu, biasanya dinyatakan dalam gram uap air per meter kubik udara atau gram per meter kubik. Semakin tinggi suhu udara, semakin besar kemampuan udara untuk menampung uap air, sehingga kelembaban absolut juga bisa meningkat. Kelembaban absolut juga memberikan gambaran kuantitatif mengenai kandungan uap air tanpa membandingkan dengan kapasitas maksimum udara. Kemudian ada kelembaban relatif. Kelembapan relatif adalah perbandingan antara jumlah uap air yang sebenarnya terkandung di udara dengan jumlah maksimum uap air yang dapat ditampung udara pada suhu tertentu. Kemudian dinyatakan dalam bentuk presentase. Misalnya, jika udara mampu menampung misalnya 20 gram per meter kubik uap air pada suhu tertentu misalnya, tetapi akan berisi menjadi 10 gram per meter kubik. Maka kelembapan relatifnya yaitu sekitar 50%. Kelembapan relatif sangat penting untuk menunjukkan tingkat kenyamanan udara bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Kemudian ada kelembapan spesifik yang merupakan perbandingan antara massa uap air dengan massa total udara lembab, bisa campuran udara kering dan juga uap air. Nilai ini biasanya dinyatakan dalam gram uap air per kilogram udara lembab, gram per kilo. Kelembapan spesifik lebih sering digunakan dalam bidang meteorologi dan teknik karena menunjukkan proporsi uap air terhadap total massa udara sehingga lebih akurat untuk perhitungan energi dan dinamika atmosfer. Oke, selanjutnya alat ukur kelembapan udara. Ada beberapa alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kelembapan udara. Yang pertama ada hygrometer. Nah, cara kerjanya yaitu menggunakan bahan higroskopis yang panjang atau resistensinya berubah seiring dengan perubahan kelembapan. Kemudian ada sling psychrometer atau psikometer. Nah, alat ini terdiri dari dua termometer, bola kering yang digunakan untuk mengukur udara dan juga bola basah untuk basah yang ujungnya dibalut dengan kain basah. Selisih suhu keduanya terjadi akibat pendinginan penguapan yang akan digunakan untuk menemukan RH atau kelembapan relatif. Kemudian ada termohygrometer. Nah, termohygrometer ini merupakan alat gabungan seringkali biasanya atau digital yang menggunakan sensor elektronik seperti kapasis dan juga resesif yang digunakan untuk mengukur suhu dan juga kelembaban relatif secara stimulan. Kemudian ada termohidrograf. Nah, termohidrograf ini mencatat suhu dan juga kelembaban secara otomatis dalam bentuk grafik pada selembar kertas putar. Oke, selanjutnya ada pengaruh kelembaban udara. Apa sih pengaruhnya? Yang pertama,
pengaruh terhadap proses cuaca dan juga iklim, yaitu dapat terjadi pembentukan awan dan juga hujan. Kemudian ada juga water cycle atau siklus air. Kemudian pengaruhnya terhadap kesehatan dan kenyamanan manusia yaitu tingkat kelembaban relatif yang ideal untuk kenyamanan dan juga kesehatan manusia biasanya berkisar antara 45% hingga 65%. Nah, selanjutnya pengaruhnya terhadap pertanian dan industri. Kelembaban udara ini juga sangat berpengaruh terhadap kegiatan pertanian dan juga industri karena tingkat kelembapan yang optimal dapat digunakan untuk pertumbuhan tanaman yang optimal. Kemudian kelembapan yang tinggi dapat memicu juga korosi pada logam, membusukkan dan memicu pertumbuhan jamur pada dinding-dinding di pabrik industri misalnya. Kemudian banyak juga proses industri misalnya manufacture, obat, elektronik, dan juga tekstil yang memerlukan kontrol kelembapan yang ketat untuk menjaga kualitas produk dan mencegah kerusakan. Oke, selanjutnya ada kelembapan sebagai komponen utama sistem. Nah, kelembapan yang pertama yaitu kelembapan sebagai unsur dalam klasifikasi iklim, yaitu dapat kita lihat sebagai contoh pembentukan awan dan hujan. Kelembapan udara tinggi menunjukkan udara mendekati titik jenuh. Jika udara jenuh atau RH sampai dengan 100% dan suhunya terus turun mencapai titik embun, maka akan terjadi kondensasi yang membentuk titik-titik air, yaitu awan, kabut, dan akhirnya presipitasi atau hujan. Kemudian juga ada siklus air. Kelembapan merupakan hasil dari proses penguapan atau bisa disebut dengan evaporasi dari permukaan air danau, laut, dan juga lainnya yang terjadi di bumi gitu. Sebenarnya ada eh, penggerak unsur utama dari siklus hidrologi. Nah, uap air ini adalah bentukan air di atmosfer, menjadikannya penghubung vital dalam siklus air global. Dalam klimatologi, kita akan menganalisis siklus ini dalam skala regional dan juga global. Yang pertama, yaitu ada analisis evapotranspirasi, yaitu kelembapan yang diproduksi melalui penguapan air dari permukaan bumi dan transpirasi dari tumbuhan. Kemudian ada juga kondensasi dan presipitasi. Kelembapan relatif menunjukkan seberapa dekat udara mencapai kejenuhan. Kelembapan relatif yang tinggi adalah suatu syarat untuk kondensasi atau pembentukan awan dan akhirnya menyebabkan hujan. Selanjutnya yaitu pengatur keseimbangan energi global. UAPR adalah gas rumah kaca alami yang paling penting dan paling melimpah di atmosfer. Nah, eh, uap air ini sangat berperan penting dalam merangkap panas. Uap air secara efektif mampu menyerap radiasi inframerah gelombang panjang panas yang dipancarkan permukaan bumi. Hal ini dapat merangkap energi di atmosfer, memainkan peran penting dalam menjaga suhu bumi agar tetap hangat. Kemudian sebagai mekanisme umpan balik atau feedback loop. Dalam konteks perubahan iklim, peningkatan suhu global menyebabkan peningkatan kapasitas udara untuk menampung uap air. Peningkatan uap air ini kemudian akan merangkap lebih banyak panas yang pada gilarnya akan menaikkan suhu lebih lanjut. Selanjutnya, kelembapan sebagai penentu stabilitas atmosfer. Kelembapan mempengaruhi densitas udara. Kenapa? Kenapa? Karena udara lembab memiliki densitas yang lebih rendah daripada udara kering pada suhu dan tekanan yang sama. Pergerakan vertikal udara seperti perbedaan densitas angin ini disebabkan oleh kandungan uap air yang memainkan yang sangat berperan penting dalam menentukan apakah suatu massa udara akan naik atau tidak stabil menuju badai atau akan tenggelam atau stabil seperti misalnya pada cuaca cerah gitu. Baik, mungkin sekian video keempat saya mengenai kelembapan udara. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.